Masa muda adalah masa yang menggembirakan, namun juga bisa menjadi masa kecemasan karena anak muda hari ini sedang mencari dan membangun jati diri mereka. Maka dari itu, setiap anak muda banyak sekali yang hari ini mengalami kecemasan, bahkan beradaptasi dengan lingkungan, termasuk lingkungan kerja. Halo, selamat datang di channel Peduli Masa Depan. Pada kesempatan kali ini, kita akan masih membahas tentang sebuah topik yang sangat menarik sekali. Siapa lagi kalau bukan generasi Z, tentang bagaimana mereka ada di dunia kerja. Sebagai generasi yang lahir dan tumbuh di era digital, tentu generasi Z memiliki berbagai macam potensi. Namun juga generasi Z mesti menyadari bahwa mereka juga memiliki tantangan. Mari kita mulai menggali, mendalami, dan mempelajari tentang bagaimana generasi Z berada di dunia kerja. Namun, sebelum kita berbicara jauh terkait hal tersebut, sadarkah kita bahwa seiring perkembangan zaman, tidak sedikit masyarakat yang menganggap Gen Z tumbuh menjadi pribadi yang manja dan lemah mental. Rupanya, label ini juga didukung oleh penelitian dari American Psychological Association pada tahun 2018 yang melaporkan sekitar 91% dari Gen Z merasa stres terkait dengan masalah politik, iklim, dan keamanan online, dibandingkan dengan 72% orang dewasa pada umumnya. Karena label tersebut, Gen Z mengiyakan di dalam dirinya, hingga kemudian setiap pikiran Gen Z merasa bahwa dirinya adalah generasi yang manja, generasi yang stres, generasi yang penuh dengan tantangan, generasi yang lemah, generasi yang banyak orang hari ini bilang adalah generasi strawberry. Satu hal yang perlu kita sadari bersama hari ini, para generasi Zillennials, para generasi Z, para generasi yang hari ini banyak mendominasi jumlah angkatan kerja di Indonesia, yang hari ini sedang berproses, hari ini sedang beradaptasi, hari ini sedang berjuang di lingkungan kerjanya. Yang harus kita sadari bersama adalah setiap dari diri kita itu punya potensi, itu punya kelebihan. Namun, banyak orang di luar sana tidak menyadari potensinya, banyak orang di luar sana tidak menyadari kelebihannya apa, hingga dia lupa fokus dengan dirinya, dan akhirnya potensi itu tidak muncul. Ketika dia tidak sadar bahwa dia punya potensi dalam dirinya, itu sama seperti kopi yang banyak gulanya tapi tidak diaduk. Maka hari ini sebelum saya lanjutkan ke berbicara hal yang lebih jauh, pertama kali kita harus menyadari bahwa kita itu punya potensi besar dalam diri kita. Kita punya sesuatu hal yang luar biasa dalam diri kita, dan kita punya hal-hal yang luar biasa dalam diri kita yang itu perlu kita improve, dan kita perlu menyadari itu dulu. Kalau kita sudah sadar, apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah ayo aduk potensi itu. Agar apa? Agar potensi itu muncul dan bertumbuh hingga kemudian kita menjadi generasi Z yang penuh dengan kualitas. Lalu bagaimana dengan masa depan generasi Z di dunia kerja? Yang perlu kita ketahui yang pertama adalah adaptasi ke teknologi. Generasi Z tumbuh di era di mana teknologi digital sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Menurut Dr. Sandra, dalam buku Digital Native, generasi ini memiliki adaptasi teknologi yang luar biasa dan diharapkan menjadi pemimpin inovasi di berbagai sektor. Yang kedua, aktivitas sosial. Tidak bisa dipungkiri, Gen Z menunjukkan berbagai macam aktivitas yang dia peduli terhadap lingkungan sosialnya, terhadap isu-isu global, terutama lingkungan. Dr. Marcus menyatakan bahwa Gen Z memiliki dorongan kuat untuk terlibat dalam aktivisme dan perubahan sosial, tantangan kesejahteraan mental, dan inilah yang menjadi PR besar untuk generasi Z, bagaimana dia mampu dan bisa memanajemen tingkat kestresannya. Dengan adanya tekanan dari media sosial dan tantangan kontemporer lainnya, kesejahteraan mental menjadi isu krusial bagi generasi Z. Dr. Eleanor dalam Mental Health Trends menjelaskan bagaimana media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental dan bagaimana Gen Z menghadapinya.
Yang keempat, nilai-nilai keberagaman. Nilai-nilai keberagaman merupakan hal kunci yang dipegang oleh generasi Z. Diungkapkan bahwa generasi ini cenderung lebih toleran dan menerima keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan. Kelima, ekonomi dan peluang kerja generasi Z. Dalam dunia kerja dan ekonomi, tentu menjadi hal penting yang perlu diperhatikan saat membahas masa depan Gen Z. Dalam buku Future Career, Dr. Rebecca dijelaskan bagaimana generasi ini menghadapi ketidakpastian ekonomi, tetapi tetap optimis dengan peluang yang ada. Keenam, hubungan dan interaksi sosial generasi Z. Media sosial telah merevolusi cara Gen Z berkomunikasi dan berinteraksi. Namun dalam Digital Society and Human Connection oleh Dr. Aidan Green disoroti pentingnya interaksi langsung dan bagaimana generasi Z mencari keseimbangan antara dunia digital dan kenyataan. Lalu apa kesimpulannya dari apa yang sudah kita pelajari bersama? Yang bisa kita ambil dari yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah kita perlu sadar bahwa generasi Z itu memiliki potensi yang sangat-sangat luar biasa yang ada dalam dirinya. Hingga kemudian ketika kita sudah menyadari bahwa Gen Z atau kita, teman-teman semua menyadari itu semua, maka kita akan tahu, kita akan bisa bertumbuh dan berkembang dalam versi yang seperti apa, yang sesuai dengan diri kita tentunya. Dan generasi yang lainnya, generasi millennials, generasi baby boomers, hari ini yang bisa kita lakukan adalah kita support, kita kolaborasi dengan Gen Z yang hari ini sangat melek dengan teknologi. Hingga kemudian ketika kita mampu dan bisa berkolaborasi, maka akan muncul sebuah pertumbuhan yang sangat luar biasa dalam diri kita, bahkan tidak hanya dalam diri kita, tentunya dalam perusahaan kita. So, teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan kita akan terus membahas tentang bagaimana generasi Z di dunia masa depan.